Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Aprilia Berubisa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membawakan materi tentang hukum dan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya, ikuti saya simak video berikut ini. A. Pengertian negara hukum, hukum, dan konstitusi. Yang pertama, negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum juga merupakan sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegak hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Yang ketiga, konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang ke-B, tipe-tipe negara hukum. Yang pertama, tipe negara hukum liberal. Tipe negara ini menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini, kaum liberal menghendaki agar penguasa dan yang disukai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum serta persetujuan yang menjadi penguasa. Yang kedua, tipe negara hukum formil. Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan demokratis yang berlandaskan negara hukum. C. Prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama, adanya penegak hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance. Yang keempat, adanya pembatasan kekuasaan dalam negara. Yang kelima, adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintah. Yang keenam, adanya peradilan administrasi. D. Kedudukan konstitusi dalam negara hukum. Kedudukan konstitusi dalam negara mengalami banyak perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, pada zaman negara feodal monarki atau oligarki sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Yang kedua, pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi sebagai alat yang digunakan oleh rakyat dalam perjuangan melawan penguasa. Yang ketiga, pada masa negara demokrasi senjata pemungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan serta untuk membangun tata kehidupan baru. E. Perbandingan konstitusi Indonesia dan negara-negara lain. Yang pertama, perbandingan berdasarkan prosedur perubahan konstitusi. Sebagian besar negara konstitusi dan hanya sebagian kecil negara yang tidak mencantumkan prosedur perubahan tersebut dalam konstitusinya. Yang kedua, perbandingan berdasarkan bentuk pemerintah. Bentuk pemerintah negara Indonesia dengan negara Swiss sama-sama berbentuk republik, di mana negara dikepalai oleh presiden sebagai kepala negara untuk masa jabatan tertentu. Yang ketiga, perbandingan berdasarkan bentuk negara. Sebelum membandingkan bentuk negara Indonesia dengan Swiss, terlebih dahulu dijelaskan bentuk negara di dunia yang secara garis besar terbagi menjadi dua, negara kesatuan dan negara serikat. Yang keempat,
Perbandingan berdasarkan model sistem pemerintahan. Sistem pemerintah negara yang paling dikenal di dunia adalah sebagai berikut. A. Sistem pemerintahan presidensial. B. Sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet. C. Sistem pemerintahan campuran. F. Hierarki peraturan perundang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang pertama, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Wilayah Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulatan di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. C. Bahwa pengaturan wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang wilayah negara mengingat pasal 20, pasal 21, dan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang wilayah negara. Ketentuan umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan suatu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, wilayah perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Yang ketiga, wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan zona tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Keempat, batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Yang kelima, batas wilayah yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Yang keenam, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. 7. Zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
Yang kedelapan, zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluas 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Yang kesembilan, landasan kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. 10. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 11. Badan pengelola adalah badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. 12. Pemerintah pusat. Yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Asas dan tujuan. Pasal 2. Pengaturan wilayah negara dilaksanakan berdasarkan asas A. Kedaulatan, B. Kebangsaan, C. Kenusantaraan, D. Keadilan, E. Keamanan, F. Ketertiban dan kepastian hukum, G. Kerjasama, H. Kemanfaatan, dan I. Pengayoman. Pasal 3. Pengaturan wilayah negara bertujuan A. Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. B. Menegak kedaulatan dan hak-hak berdaulat, dan C. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan termaksud pengawasan batas-batasnya. Ruang lingkup wilayah negara. Bagian ke-1 umum pasal 4. Wilayah negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Bagian kedua, batas wilayah. Pasal 5, batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara, serta berdasarkan perundang-undangan dan hukum internasional. Pasal 6. 1. Batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi A. Di darat berbatas dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. B. Di laut berbatas dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Dan C. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Yang kedua, batas wilayah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan atau trilateral. Yang ketiga, dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara
unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Hak-hak berdaulat. Bagian ke-1 umum, Pasal 7. Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di wilayah yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Bagian kedua, batas wilayah yurisdiksi, Pasal 8. Yang pertama, wilayah yurisdiksi Indonesia berbatas dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Yang kedua, batas wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan atau trilateral. 3. Dalam hal wilayah yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah yurisdiksinya secara unilateral berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Kewenangan. Pasal 9. Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Pasal 10. Yang pertama, dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan pemerintah berwenang. A. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. B. Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. C. Membangun atau membuat tanda batas wilayah negara. D. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya. E. Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. F. Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintas laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. G. Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial. H. Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintas oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan. I. Membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 tahun sekali. Dan J. Menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pemerintah berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan. Dalam rangka menjalankan kewenangannya, pemerintah dapat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. G. Alasan dan tujuan hukum adanya hukum. Untuk menghendaki adanya keseimbangan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia. H. Aparat penegak hukum. Yang pertama, kepolisian, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan. I. Hukum, kepuasan, dan keadilan. Hukum berbeda dengan keadilan, tetapi keduanya memiliki hubungan yang saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain. Hukum membutuhkan roh keadilan di dalamnya, dan keadilan membutuhkan hukum sebagai sarana agar keadilan itu dapat mewujud dalam kehidupan masyarakat. Kepastian akan nada jika hukum dan keadilan itu saling berkaitan. J.
Pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. K. Tahapan-tahapan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, perencanaan. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional yang saat ini diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional. Sedangkan perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah. Yang kedua, persiapan. Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dari Dewan Perwakilan Daerah, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah yang disusun berdasarkan program legislasi nasional. Untuk persiapan pembentukan peraturan daerah, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 merumuskan bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, Bupati, Wali Kota. Yang ketiga, penyusunan dan perumusan. Pengajuan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab. 4. Pembahasan. Sesuai dengan Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Saat ini setiap rancangan undang-undang baik yang berasal dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah, dibahas dengan cara yang ditentukan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/1/2005 sampai 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Pasal 136, 137, dan Pasal 138. Pembahasan suatu peraturan daerah di Dewan Perwakilan Daerah sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Saat ini dilakukan dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Kelima, pengesahan, penetapan, dan pengundangan serta penyebarluasan. Pengesahan rancangan undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dilakukan oleh Presiden, kemudian diundangkan dalam lembaran negara oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, serta penyebar luasannya dilakukan sesuai ketentuan Pasal 38 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembukaan peraturan perundang-undang. Dalam pelaksanaannya, masalah pengesahan, penetapan, dan pengundangan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Oke guys, sekian saja materi dari saya tentang hukum dan peraturan perundang-undangan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.